Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Fareza dengan nomor induk mahasiswa 160121324. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas akulturasi serta asimilasi. Tujuan video ini ialah guna memenuhi tugas UAS Budaya Nusantara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari akulturasi. Akulturasi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kelompok budaya tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya keberbedaan-kebudayaan itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing atau yang biasa dikenal dengan istilah covert culture, dengan kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing lain, seperti yang biasa dikenal juga dengan istilah overt culture. Covert culture misalnya ialah sistem nilai-nilai budaya, keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, serta beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan untuk covert culture sendiri ialah kebudayaan fisik seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna. Kemudian ada ilmu pengetahuan, tata cara gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi ialah sebuah atau suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Dalam pengertian yang berbeda khususnya berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan, asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, individu-individu sebagai anggota kelompok yang saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama. Kemudian ada kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia yang tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Dalam hal ini, golongan minoritas merubah sifat khas dari unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan dari golongan mayoritas, sehingga lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan identitas etnik dan kecenderungan asimilasi dapat terjadi jika ada interaksi antar kelompok yang berbeda dan jika ada kesadaran masing-masing kelompok. Berikutnya, saya akan membahas mengenai faktor pendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi. Faktor pendorong akulturasi. Dalam proses akulturasi, tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor pendorong. Di bawah ini akan dijelaskan faktor-faktor pendorong akulturasi. Yang pertama ada pendidikan yang maju. Pendidikan yang maju menjadi faktor pendorong terjadinya akulturasi pada suatu daerah. Dengan pendidikan yang maju akan membuka pikiran masyarakat tentang budaya-budaya asing. Dengan mengenal budaya-budaya asing, maka bisa memajukan peradaban bangsa supaya bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan pendidikan. Dengan demikian, dalam menghadapi perkembangan zaman, kita harus bisa melakukan akulturasi budaya. Jika kita tidak melakukan akulturasi budaya, kemungkinan besar bangsa kita akan sulit menghadapi perkembangan zaman yang bergerak begitu cepat. Kemudian ada sikap dan perilaku saling menghargai budaya. Sikap dan perilaku menghargai harus dimiliki oleh setiap individu, karena dengan hal ini kita bisa berhubungan baik dengan budaya lain. Maka dari itu, sikap dan perilaku menghargai budaya dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya akulturasi budaya. Kemudian ada toleransi terhadap budaya lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam latar belakang budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan baik dengan budaya lainnya dibutuhkan toleransi terhadap budaya lain. Dari sikap dan perilaku toleransi akan memunculkan akulturasi budaya. Sehingga sikap dan perilaku toleransi bisa dikatakan sebagai faktor pendorong akulturasi. Yang berikutnya adanya masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terjadi akulturasi budaya karena di dalam lingkungan masyarakat terdapat latar belakang budaya yang berbeda-beda. Banyak budaya pada masyarakat heterogen akan mempermudah individu satu dengan individu lainnya untuk belajar berbagai macam budaya. Semakin sering kita belajar budaya lain, maka terjadinya akulturasi budaya akan semakin cepat. Dengan akulturasi budaya, kita menguatkan karakter bangsa. Yang kemudian ada berorientasi ke masa depan. Rasanya berpikir ke masa depan menjadi hal yang memang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Dengan berpikir ke masa depan, kita akan mempunyai sebuah rencana sehingga masa depan dapat dihadapi dengan penuh kesiapan. Dengan demikian, berpikir ke masa depan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya akulturasi.
Nah, kemudian ada faktor penghambat akulturasi. Adanya faktor pendorong terjadinya akulturasi berarti ada juga dong faktor penghambat terjadinya akulturasi. Berikut faktor-faktor penghambat terjadinya akulturasi. Yang pertama ada ilmu pengetahuan yang bergerak melambat. Pendidikan yang tidak bergerak atau bahkan bergerak mundur akan membuat ilmu pengetahuan bergerak melambat. Ilmu pengetahuan yang bergerak melambat bisa menyebabkan terhambatnya proses akulturasi pada suatu wilayah. Sikap masyarakat tradisional. Nah, masyarakat yang memegang teguh kebudayaan tradisional akan selalu beranggapan bahwa masuknya budaya asing bisa menghilangkan keistimewaan dari budaya asli itu sendiri, sehingga budaya asing akan sulit diterima. Nah, yang berikutnya ada hal-hal baru yang dianggap buruk, sulit untuk menerima atau bahkan beranggapan buruk terhadap hal-hal baru. Bisa menjadi faktor penghambat terjadinya akulturasi budaya. Nah, individu atau kelompok yang seperti itu akan sangat sulit untuk menerima masuknya budaya baru, sehingga proses akulturasi menjadi terhambat. Nah, yang berikutnya ada adat atau kebiasaan. Nah, bagi sebagian kelompok masyarakat, adat atau kebiasaan sudah ditanamkan sejak kecil, sehingga ketika menerima budaya baru akan dianggap seperti hal yang asing. Jika sudah beranggap seperti itu, maka akan sulit mengenalkan budaya baru. Oleh karena itu, adat atau kebiasaan menjadi salah satu faktor penghambat terjadi akulturasi. Nah, faktor pendukung asimilasi. Terjadinya asimilasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong nih, diantaranya yang pertama ada terbiasa membuka diri terhadap budaya baru. Keterbukaan pada budaya baru, baik dari informasi atau ketika mempraktikannya. Keterbukaan pada budaya baru, maka kita akan menerima dengan mudah masuk ke budaya baru ke dalam diri kita. Maka dari itu, sikap dan perilaku keterbukaan diri terhadap budaya baru menjadi salah satu faktor pendorong asimilasi. Yang berikutnya ada perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda. Ketika melakukan perkawinan dengan kelompok budaya yang berbeda, maka akan ada setiap individu yang merasakan pembawaan budaya yang satu dengan budaya yang lainnya nih. Nah, pembaruan budaya ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk asimilasi. Maka dari itu, perkawinan antar kelompok budaya termasuk ke dalam salah satu faktor yang mendukung terjadinya asimilasi. Nah, yang kedua ada menghormati dan menghargai orang asing beserta budaya yang dibawanya. Sudah seharusnya sebagai individu yang baik, kita harus saling menghargai dan menghormati orang asing yang membawa budayanya. Dengan melakukan sikap dan perilaku seperti itu, maka kita sudah memberikan dorongan akan terjadinya asimilasi budaya. Nah, memiliki kesempatan yang sama di dalam aspek ekonomi juga termasuk sebagai pendorong terjadinya asimilasi. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama nih dalam kegiatan ekonomi, sehingga ekonomi bisa terjaga. Selain itu, ekonomi terjaga menjadi kesempatan yang sama di dalam ekonomi juga bisa mendorong terjadinya asimilasi. Nah, ada faktor penghambat asimilasi. Asimilasi bisa menjadi penghambat karena beberapa faktor yang di bawah ini akan saya bacakan. Faktor penghambat asimilasi yang pertama ada takut menghadapi budaya baru. Nah, bagi sebagian individu atau kelompok masih ada yang takut menghadapi budaya baru nih. Rasa takut kepada budaya baru sebaiknya segera dihilangkan karena bisa menghambat terjadinya proses asimilasi pada suatu daerah. Nah, adanya golongan minoritas juga menjadi proses penghambat asimilasi. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap wilayah pasti ada yang namanya golongan minoritas. Golongan minoritas ini sulit menerima budaya baru karena takut dicemooh oleh golongan mayoritas. Nah, berikutnya ada kurangnya ilmu pengetahuan tentang budaya asing. Jika ilmu pengetahuan budaya asing yang kita miliki tidak banyak, maka kita akan sulit untuk mempelajari budaya asing tersebut. Hal seperti itu bisa menyebabkan individu atau kelompok sulit menerima budaya asing, sehingga proses asimilasi akan terhambat. Yang berikutnya ada perbedaan ciri fisik. Perbedaan ciri-ciri fisik manusia bisa menyebabkan orang lain takut untuk mempelajari budaya asing nih. Budaya asingnya sulit diterima oleh setiap individu atau kelompok, sehingga asimilasi sulit untuk diwujudkan. Ada beberapa contoh dari akulturasi dan asimilasi yang sudah saya cari atau saya rangkum untuk melengkapi materi ini. Nah, yang pertama saya mulai dari akulturasi dulu. Akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa di bangunan Masjid Langgar Tinggi, Pekojan, Jakarta Barat. Yang kedua ada akulturasi budaya arsitektur tradisional Jawa dan Eropa di Gereja Hati Kudus Yesus, Pugeran, Yogyakarta. Nah, yang berikutnya ada akulturasi budaya Jawa, Bali, dan Lombok dalam kesenian teater Cakepung di Bali. Yang berikutnya ada akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa dalam kesenian Gama Semarang. Yang terakhir ada akulturasi budaya masyarakat Bugis dan Sunda di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, berikutnya ada hasil dari atau contoh dari asimilasi. Nah, contoh dari asimilasi ini ialah anak yang dihasilkan dari pernikahan beda etnis,
Kemudian adanya serapan bahasa asing yang digunakan sebagai bahasa resmi seperti komputer, handuk, delman, bendera, dan lain-lain. Pencampuran musik Melayu dan musik India yang menghasilkan genre dangdut, serta kaligrafi Jawa yang merupakan peleburan dari budaya Jawa dan kaligrafi Arab. Nah, kemudian ada pakaian Cina yang melebur dengan pakaian Muslim dan menghasilkan baju koko. Nah, kebetulan untuk referensi yang saya angkat sebagai acuan penjelasan materi kali ini mengambil akulturasi dalam budaya dengan budaya Jawa dengan Islam dan asimilasi dalam baju koko antara Islam dan Cina. Akulturasi dalam budaya Jawa dengan Islam. Akulturasi Islam dan budaya Jawa dapat ditemukan dalam bentuk makam yang pada periode awal masuknya Islam menjadi model bagi makam pada era berikutnya. Hal ini disebabkan karena pada tradisi Hindu tidak ada tradisi memakamkan jenazah. Dalam tradisi Hindu, jenazah dibakar dan abunya dibuang ke laut. Jika jenazah orang kaya maka akan disimpan di guci, sedangkan jika jenazah raja maka akan disimpan di dalam candi. Akulturasi budaya dapat dilihat pada bentuk nisan yang dipengaruhi budaya Jawa. Yang awalnya batu nisan hanya berbentuk seperti lunas yang merupakan pengaruh dari Persia, akan tetapi sekarang memiliki beragam bentuk yang seperti contoh bentuk teratai, keris, dan bentuk gunungan pewayangan. Hal ini merupakan pengaruh dari Jawa. Nah, adapun jika mengacu pada peribadatan, Masjid Menara Kudus dapat dijadikan contoh dalam terjadinya penerapan akulturasi di Indonesia. Tidak adanya menara pada arsitektur masjid di Jawa berkaitan dengan digunakannya pemukulan beduk sebagai tanda masuk waktu sholat. Dari masjid-masjid tua di Jawa, hanya masjid di Kudus dan Banten yang ada menaranya, dan menara kedua masjid tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Nah, menara Masjid Kudus berbentuk Candi Jawa Timur atau yang bisa dikenal dengan Majapahit yang telah diubah, disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Nah, menara Masjid Banten adalah bangunan tambahan pada zaman kemudian. Menara tersebut dibangun oleh Cordel, seorang pelarian Belanda yang masuk Islam. Untuk menara Masjid Banten adalah seperti mercusuar. Masjid selalu terletak di dekat istana raja atau adipati bupati, dan di belakang masjid sering terdapat makam-makam. Sedangkan di depan istana selalu ada lapangan besar atau yang biasa dikenal dengan istilah zaman sekarangnya alun-alun. Nah, dengan pohon beringin kembar. Letak masjid selalu ada di tepi barat istana. Rangkaian makam dan masjid ini pada dasarnya adalah kelanjutan dari fungsi candi pada zaman kerajaan Hindu Nusantara. Nah, berbagai variasi arsitektur masjid dengan pengaruh budaya Jawa yang kental merupakan wujud dari akulturasi Islam dan budaya Jawa. Dalam budaya kesusastraan Nusantara dapat juga dibagi dalam kesusastraan Madya Islam. Nah, yang kemudian nih kita ada asimilasi dalam baju koko antara Islam dan Cina. Nah, kali ini lagi kesempatannya untuk saya memberikan contoh asimilasi ya. Nah, asimilasi ini saya mengambil contoh baju koko. Sesuai namanya diambil dari istilah kongko atau yang kemudian menjadi koko-koko. Kata sapaan laki-laki dewasa dalam budaya Tionghoa yang masuk ke Indonesia, tepatnya ke Batavia pada abad ke-17 melalui datangnya VOC. Baju ini dulunya bernama baju Tokhim. Baju ini kemudian mulai banyak digunakan oleh pria muslim di Indonesia sekitar tahun 1980-an. Saat itu Islam mulai mendapat ruang dalam struktur negara dan dalam masyarakat. Pada awalnya baju koko hanya didominasi oleh warna putih yang melambangkan kesucian. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring mencuatnya berbagai tren pakaian, baju koko kini hadir dalam bentuk, motif, dan warna baju koko yang kekinian biasanya berlengan pendek, namun ada juga yang berlengan panjang. Nah, akhirnya kita sampai di bagian penutup. Saya akan menjabarkan kesimpulannya. Kesimpulan dari video yang saya buat ini dapat disimpulkan bahwa asimilasi dan akulturasi merupakan proses dalam dinamika kebudayaan. Proses akulturasi dan asimilasi dapat mempengaruhi kebudayaan, namun dalam praktiknya kita harus cermat agar dapat membawa perkembangan budaya dari efek akulturasi dan asimilasi ke arah yang positif. Contoh yang dibawakan artikel ini ialah praktik akulturasi pada kebudayaan Jawa dan Islam serta asimilasi antara pakaian koko Cina dengan Islam. Kedua contoh tersebut masih kental dan digunakan oleh masyarakat sekitar karena dalam praktik pelestariannya tidak dengan dipaksakan dan jelas kebutuhannya dan masih relate dengan zaman sekarang. Yang kemudian ada saran. Nah, berdasarkan topik akulturasi dan asimilasi, saran yang dapat saya berikan ialah yang pertama adalah praktik perkembangan akulturasi dan asimilasi harus tetap dilestarikan guna kedepannya budaya kita tidak kehilangan identitasnya. Namun cara yang digunakan patut diperhatikan agar pesan yang tersampaikan dapat diterima dan makin meluas dalam masyarakat. Yang berikutnya, sosialisasi dalam lingkungan masyarakat, keluarga, serta sekolah perlu ditingkatkan dengan mediasi yang sesuai dengan perkembangan zaman agar terciptanya kesadaran akan kebudayaan dari berbagai kalangan serta golongan masyarakat baik yang dewasa maupun kalangan remaja. Kemudian ada pemerintah yang lebih memfasilitasi bagi kalangan yang ingin mengembangkan usaha yang berkaitan dengan akulturasi dan asimilasi agar para pelestari budaya tetap sejahtera. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.